Pak Frans, terkait dengan kinerja tim COVID Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang sampai saat ini terus menelantarkan salah satu pasien positif COVID-19 asal Kabupaten Maluku Tenggara yang diterlantarkan di Kota Tual, termasuk salah satu yang ada di wilayah Bapak. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Baik, terima kasih. Pertama dapat saya sampaikan bahwa ada gerakan badut yang dilakukan oleh tim COVID. Mau itu Kota Tual pun Kabupaten Maluku Tenggara. Ya. Saya membayangkan pernah saya jadi saksi mata menyaksikan yang kemudian saya ditegur oleh salah satu medis di sana, tegur dengan gerakan tangan bahwa tidak boleh rapat mereka karena dia jalan depan sambil masuk keluar ruangan, jadi kita tidak boleh rapat sama, katanya itu istri seorang dokter. Yang disesali ialah ketika itu sudah terkenal COVID, tolong amankan dia. Dia pada salah satu ruangan yang terisolir, yang tidak boleh ada kunjungan warga pun dia terhadap orang lain. Nah, ini sesal saya di situ. Yang kemudian berita dari kesehatan Kota Tual yang menyampaikan COVID di beberapa tempat yang kemudian tidak benar semua. Saya pernah tanyakan mereka dalam pertemuan kami dengan rapat bersama dalam kelurahan itu, saya tanyakan dari kesehatan Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara yang ikut pembekalan atau penetaran khusus untuk mengetahui tahapan-tahapan yang kemudian dia mengetahui bahwa COVID ini seperti apa dan dia dapat mengetahui bahwa fisik COVID ini seperti apa. Saya sampaikan pada saat itu bahwa kami sedang melaksanakan aturan protokol kesehatan pusat yang selalu disampaikan di televisi, beberapa siaran televisi, mau TV One, Metro TV, lalu itu Kompas TV. Di sana dia ingatkan masyarakat se-Indonesia ini agar kita selalu jaga jarak, ya, hindari kerumunan, pakai masker, cuci tangan pada air mengalir. Kami lakukan itu, tapi disayangkan kalau kesehatan Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara belum pernah untuk dia sosialisasi itu kepada masyarakat. Nah, yang disampaikan ini berupa kata kasar, menyampaikan bahwa raba-raba aja ini. Jadi contoh menentukan berapa tempat ini kemudian tidak benar lagi. Nah, yang ada sekarang udah lagi ada informasi, ya, ini sangat luar biasa. Lalu kemudian terkesan dilantarkan aja begitu, bahkan melemparkan tanggung jawab. Yang bersangkutan sedang kerja di rumah sakit, ya, Karel Satsitubun itu. Lalu kalau dia adalah pegawai di situ, layaknya untuk kemudian tidak perlu untuk saling tarik menarik atau hindari tanggung jawab, tapi amankan dia aja lah, ya, amankan dia supaya masyarakat terasa nyaman. Nah, ini bebaskan dia. Nah, ini ada rencana apa di balik semua ini? Kalau Anda sudah tahu, ngapain harus, karena rumah tinggalnya di Tual misalnya, tugas dia kan di rumah sakit Karel sana, amankan dia di situ. Anda jadi contoh terbaik. Bukan persoalan rumah tinggalnya di Kota Tual, jadi pemerintahan Kota Tual tangan. Nah, ini tidak bagus, ini tidak bagus sebenarnya. Mari koordinasi secara baik. Negara ada upaya untuk menjamin keselamatan masyarakat di Indonesia ini, ya. Jadi Anda kalau ada di situ, dia juga tugas di situ. Jangan tolak lagi bahwa karena tinggalnya Kota Tual jadi bawakan ke Kota Tual. Ini cara bagaimana? Ini jujur aja, biasa saya bilang mengnaftalwangkan, ini membingungkan rakyat seperti ini. Ya, ini membingungkan. Kalau selaku RT sendiri apa upaya Bapak sendiri terkait dengan bagaimana agar ada perhatian dari dua pemerintah ini dalam rangka terkait dengan saling lempar tanggung jawab ini, Pak? Yang jelas bahwa saya akan berkeberatan kalau ini tadi saya katakan kalau dia melaksanakan manajemen berupa badut, saya akan lawan dia. Jadi maksudnya ingat, badut jadi itu bagaimana, Pak? Jadi maksudnya badut itu tadi? Ya, badut artinya kerjanya lempar-lempar, artinya macam mau menghindar diri dari sebuah tanggung jawab. Ini adalah pembiaran. Upaya pembiaran yang saya katakan itu badut. Nah, pembiaran ini, virus ini nakal, ingat itu loh. Kita tidak bisa main-main dengan virus ini. Nah, ketika sudah dia terhirup virus, segera amankan dia, bukan nanti dia tinggal di kota jadi kota tangani. Tidak boleh begitu. Kerja dia di sana itu rumah sakit Karel itu loh.
Kenapa lalu harus lemparkan tanggung jawab lagi? Nah, saya hanya beritukan sebagai ketua RT. Ya. Jangan sampai saya bawa keberatan ini sampai ke pengadilan. Anda pimpinan COVID, tidak di sana itu kamu kalau ikuti siaran itu tidak milih-milih, oh kau dari Rian atau kau dari sini, kau dari sini. Tidak bisa, dia ada di wilayah itu. Mari kita tangani secara serius. Untuk pertama memutus itu mata rantai itu COVID itu, sehingga dia tidak menyebar ke siapa-siapa. COVID itu datang dari orang, bukan datang dari mana-mana. Jadi kalau orang udah terhirup, mari kita isolir dia. Saya berharap ya, saya ingatkan jangan sampai kemudian saya lawan habis-habisan. Ini tidak jelas semua ini. Kalau misalnya kalau sampai tingkat dia tolak tanggung jawab, ini namanya satu kejahatan manajemen, bahkan dia meninggalkan tanggung jawab. Demikian sementara. Iya.